Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran daring, yaitu pelajaran matematika. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak ustazah kelas 9A dan kelas 9B tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun ini masa-masa ujian praktek ya, masa-masa ujian praktek, dijaga kesehatannya, jangan sampai demam ujian praktek ya kan. Oke. Ustazah lanjutkan pembelajarannya. Sebelum kita melangkah ke ujian praktek, Ustazah akan membahas kisi-kisi ujian PTS ya, kisi-kisi ujian tulis PTS 1 kelas 9. Yang pertama, ya, ada 3 soal. Nomor 1, jadi kisi-kisi yang Ustazah kasih hari ini adalah gambaran. Jadi tolong diperhatikan, tolong didengarkan dengan sebaik mungkin, dan nanti dicatat serapi mungkin. Jadi nanti soal yang Ustazah kasih di ujian tulis tidak akan pernah lari dari soal yang Ustazah kasih hari ini. Mungkin hanya yang berubah adalah angkanya saja. Bisa ya? Bisa. Jadi Ustazah memberikan ini sama seperti biasa, ingin membuat anak-anak Ustazah itu kreatif ya, dan bisa dengan jujur mengerjakan soal karena dia sudah mempelajarinya. Jadi insya Allah ketika anak Ustazah mempelajari kisi-kisi yang Ustazah kasih hari ini, insya Allah ya, tidak akan mendapat kesulitan dalam mengerjakan soal ujian tulis nanti. Nomor 1, bentuknya nanti seperti ini. Ayo kita hitung. 3 pangkat 0 1, 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 3 27. Kita jumlahkan. 27 tambah 3 30, 30 tambah 9 tambah 1 jadi 40. Gitu ya. Nomor 1B. Saja buat gini ya nak. Oke. 6 pangkat 2 ditambah 6 pangkat minus 2. Berarti 6 pangkat 2 ini adalah 36. 6 pangkat minus 2 itu adalah 1/6 pangkat 2. Karena pangkat negatif pindah menjadi pangkat positif. 36 ditambah 1/6 kuadrat nak, 36. Dah. Samakan penyebutnya. Berapa penyebutnya kita samakan? 36. Di sini tetap 1 ya, untuk yang 1/36. Jadi ini 36. Ini 36 bagi, ini kan per 1 ya nak. 36 bagi 1 36, 36 kali 36 1297. Udah saja cari ya, 1297. Kalau enggak salah ya nak, nanti coba cari lagi. 36 kali 36 apakah benar? Oh maaf, 6 ya, enggak mungkin. Akhirnya 7. 1296 ditambah 1 jadi 1297/36. Itu jawabannya. Ya, jadi nanti soalnya mirip seperti ini, hanya yang berbeda angkanya saja. Jadi ikuti proses yang Ustazah kasih untuk bisa nanti mengerjakan soal tulis dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar. Nomor 3, maaf, nomor 1C. Tunggu ya, Ustazah mencari. Ini dia. Perhatikan. 27 pangkat 2/3 ditambah 4 pangkat 5/2. Ini pangkat pecahan. Bagaimana trik membuat pangkat pecahan? Jadikan
penyebut pada pangkatnya untuk merubah ini. Jadi kalau di sini 3, kita rubah ini menjadi pangkat 3. Jadi 27 ini sudah kita kenal bahwasanya 3 pangkat 3. Di sini tetap 2/3. Kita rubah si 4 ini menjadi pangkat 2 karena berpatokan pada penyebut pangkat pecahannya. Maka kita sudah kenal bahwasanya 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi di sini 5/2. Sudah, kalau sudah sama pangkat di dalam dengan pangkat penyebutnya yang di luar, tinggal coret. Itu kan kesepakatan kita. Maka tinggal 3 pangkat 2 tulis, ditambah tinggal 2 pangkat 5 tulis. 3 pangkat 2 kita sudah kenal 9. 2 pangkat 5 kita sudah kenal 32. Jadi 41. Nah, inilah bentuk-bentuk soal nomor 1 ujian tulis. Perhatikan, tulis yang rapi. Bagaimana nanti anak ustazah mengerjakan cara belajarnya? Modifikasi. Ustazah kasih 3 pangkat 0, 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Anak ustazah buat apakah 4, jadi 4 pangkat 0 tambah 4 pangkat 1 tambah 4 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3. Ustazah kasih angka 6, anak ustazah modifikasi, entah angka 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat minus 2. Jadi seperti itu ya. Jadi ini juga modifikasi ya. Seperti itulah belajar yang benar menurut ustazah ya. Lanjut, nomor 1 sudah selesai. Nomor 2 ya nak. Hari ini kita agak banyak langsung saja ya. Oh maaf. Nomor 2, untuk soal ujian tulis, dia bentuknya bentuk akar, ada 2A, ada 2B. Tadi satunya ada 1 ABC ya. Kalau nomor 2 hanya 2 AB. Ini bentuk akar kita rubah menjadi bentuk pangkat. Jadi 7 pangkat di dalam di atas nak. Angka akarnya ini yang di luar di bawah. Jadi dia 7 pangkat 7/5. Kalau ini bisa disederhanakan nak, sederhanakan. Tapi kalau tidak usah. Oke, yang ini, yang 2B, kita sederhanakan. Kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan bentuk akar. Kita sederhanakan. Berapa bilangan kuadrat yang bisa ada di sini? Ya, karena ini kan termaksud tinggi ya, tinggi, ratusan. Maka 64 dikali 6 ya, 64 kali 6. Jadi nanti bilangan-bilangan kuadrat itu hafal. 1, 4, 9, 36, 25 dulu, 36, 49 dan seterusnya. 6 kali 4, 24, 4 simpan 2 ya. 6 kali 6, 36 tambah 2, 38. Cocok ya? 64 kali 6, 384. Ini kita akarkan. Akar 64 kita sudah tahu, kita sudah kenal 8. Ini jadi akar 6. 8 akar 6. Oke. Nomor 3. Nomor 3, ujian tulisnya adalah mengalihkan atau merasionalkan bentuk akar dengan akar sekawan. Kita disuruh merasionalkan ini, maka kita rasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Maka 15 per akar 5 tambah akar 2.
Udah? Kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 2 per akar 5 dikurang akar 2. Seperti itu kan? Jadi kita kalikan dengan akar sekawannya dengan memberikan tanda lawan. Jadi kalau di sini tanda tambah, di sini jadi tanda kurang. Kalau di sini kurang, di sini tanda tambah. Kemudian yang atas kita dekatkan saja. Kan udah usah diajari seperti itu ya. Kita dekatkan saja. Ingat, ini sendiri tadi. Jadi ini yang dalam kurung. Ini kan dia bersamaan ya. Tulisnya seperti ini. Banyak latihan-latihannya yang kurang pas. Setelah saja koreksi ya. Jadi dekatkan aja dulu. Jangan kita kalikan, kita dekatkan saja dulu seperti ini ya. Ikuti prosesnya. Kemudian ini kan kembar ya nak, kembar. Kalau kembar bagaimana Ustaz bilang cara cepatnya? Depan kali depan, belakang kali belakang. Akar 5 dikali akar 5 jadi 5, terbuka akarnya. Seperti yang Ustaz bilang, akar A kali akar A sama dengan A. Ya. Positif negatif, negatif. Akar 2 kali akar 2, 2. Dan nak, baru 15. Biarkan saja dulu yang di atas. Makanya Ustaz bilang yang di atas itu nggak usah dikotak-katik. Itu nanti. 5 kurang 2 berapa nak? 3. Dah. Baru 15 bagi 3 berapa? 5. Ya kan? Akar 5 dikurang akar 2. Dah? Selesai. Mau anak Ustaz kalikan? Boleh. Ayo coba ya. 5 kali akar 5, 5 akar 5, tanda kurang 5 kali akar 2, gini ya nak, cara mengalikannya 5 akar 2. Dah boleh. Sini boleh, sampai sini juga boleh. Sudah? Nih ya. Perhatikan. Dana. Kemudian itu tadi ya, 3 soalnya, 3 soal ujian PTS sudah Ustaz kasih kisi-kisinya untuk kelas 9A dan kelas 9B. Tulis tadi soal-soal yang sudah Ustaz bahas, 1A BC, 2A B, 3 cuma 1 saja. Jadi buat di buku catatannya, kemudian cari soal, bentuk soal yang mirip, rubah saja angka-angkanya, lalu anak ustazah pahami cara mengerjakannya, pasti nanti ujian insya Allah bisa ya. Jadi nggak perlu lagi nanti ujiannya tidak jujur, insya Allah jujur kalau sudah merubah atau memodifikasi angka-angka yang ustazah kasih tadi. Sudah ya. Kemudian sekarang ujian praktek. Bagaimana ujian praktek kita? Kalau matematika gampang, kita hanya mengerjakan soal ya. Oh maaf ya, ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Jadi tadi 2AB itu rupanya ada C. Ada C. Nanti nggak bisa pula ngerjakannya. Yuk ini ya, Ustaz kasih contoh yang mirip ya nanti dengan soal 2C, karena yang lainnya itu gampang-gampang nak ya. Seperti ini, kita mau cari nilai X, dia bertanya nilai X, maka 3x kurang 2, udah saja bilang kalau di sini angka 3, bentuk yang di sini angka 3. Jadi berapa 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81? Kita juga sudah kenal 3 pangkat 4. Kalau sudah sama langsung coret, langsung turunkan yang di atas. 3 kurang 2, 4. Kalau ini udah mahir ya nak. Nah, ini pindah, ayo tambah 2. 3x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3 nak. Iya, X sama dengan 2. Ayo perhatikan. Ada soal nanti 2C seperti ini, maka 81 ini ganti jadi 3 pangkat 4.
Kenapa harus 3 pangkat Ustazah? Karena mengikuti ini bilangan pokoknya. Maka kalau sudah kenal ini gampang, langsung 3 pangkat 4, coret 3-nya, turunkan, lalu carilah nilai X-nya, dapat 2. 3X kurang 2 sama dengan 4, 3X sama dengan 4 tambah 2, 3X sama dengan 4 tambah 2, 6, X sama dengan 6 per 3, X sama dengan 2. Dah, dapat kan? Sudah ya. Nah, jadi 1A BC, 2A BC, 3 cuma 1. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ada 3 cabangnya ya. Jadi nanti, tapi kan dia sederhana ya nak. Jadi jangan apa istilahnya mengeluh ya. Ustazah juga sudah kasih kisi-kisinya, modifikasi saja. Modifikasi, bagaimana memodifikasinya Ustazah? Seperti ini, perhatikan. Nomor 1 kan Ustazah buat angkanya 333 kan? Berarti nanti soal yang Ustazah kasih bentuknya seperti ini. Kalau di sini 3 mungkin bisa saja Ustazah kasih 5555. Makanya anak Ustazah tes ya. Kalau di sini 6, bisa saja di sini nanti misalnya 44 ya, atau berapa ya. Pokoknya angkanya itu udah pasti 1 sampai 10. Enggak pernah 10 ke atas ya. Nah, jadi udah daerah 10 itu udah tinggi sekali. Ya, seperti itu juga ini 27. Buat supaya pangkatnya ini bisa tercoret ya. Nah, nomor 1 dah. Nomor 2-nya kan gampang ya. Coba ini nanti bentuk seperti ini. Bentuk akar rubah ke bentuk pangkat pecahan. Kemudian menyederhanakan bentuk akar. Kan ini gampang ya nak. Mudah lah, kategori mudah. Baru nomor 2-nya nanti 2C-nya seperti ini. Untuk mencari nilai X. Baru nomor 3-nya mengalihkan akar sekawan. Intinya sudah saja terangkan kembali ya bagaimana cara mengalihkannya. Diulang-ulang ya nak, diulang-ulang. Kalau belajar matematika misalnya hari ini ujian matematika, maka malamnya pelajari kisi-kisi yang sudah Ustazah kasih. Insya Allah dalam waktu 1 jam ya, memodifikasi angka-angkanya, insya Allah bisa menjawab keesokan harinya dengan cepat, tepat dan benar ya. Kemudian jujur yang paling penting. Ustazah mengasih kisi-kisi ini adalah supaya anak Ustazah bisa mengerjakannya secara jujur. Itu tujuan Ustazah memberikan kisi-kisi seperti ini. Jadi harus jujur. Oke, kita ujian praktek ya. Ujian praktek kita, kerjakan soal dari Ustazah ini. Ya, ujian praktek. Tiga soal. 7 pangkat X sama dengan 49, cari nilai X. Kemudian 3 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 27, cari nilai X. Kemudian 4/3 tambah akar 5, rasionalkan. 3 soal ini kerjakan di buku latihan saja, tidak usah di kertas selembar, cukup di buku latihan. Kemudian seperti biasa kirim dan fotokan kepada Ustazah ya, kirim dan fotokan kepada Ustazah ya, pakai jalan sudah pasti. Kemudian kapan mengirimkannya punya aturan. Kalau kelas 9 Ahad jam 8 pagi ya.
hari Ahad jam 8 pagi. Jadi kalau anak ustazah hari ini sudah melihat video saja, kemudian sudah bisa mengerjakannya, tulis di buku latihan, tapi fotokan di hari Ahad pagi. Jangan langsung difotokan. Kalau misalnya nih ada temennya anak kelas 9 mengirimkan hari ini juga, misalnya jam 9 dia sudah siap, langsung dikirimkannya ke ustazah, ustazah terima, tetapi nanti nilainya ustazah kurangi. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti aturan main kita, gitu ya. Jadi tolong dikirimkan pada hari Ahad jam 8. Ya jam 8-nya juga enggak harus pas-pas ya nak, enggak. Misalnya jam 8 lewat 10, jam 8 lewat 15, enggak apa-apa. Tapi dalam kategori jam 8. Boleh juga jam 7 lewat 30 atau jam 7 lewat 40, kan udah istilahnya setengah 8 lewat 10. Jadi sekitar dari jam 7 sampai jam 9, itu bisa. Enggak harus pas titik detiknya, tidak ya. Tapi di sini ya, artinya di sinilah nanti bisa ustazah langsung koreksi. Jadi jangan mengirimkannya di hari-hari lain ya. Oke, sudah ya nak. Ustazah akhiri saja pertemuan hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan ujian prakteknya dan selamat berlatih untuk mengerjakan kisi-kisi soal ujian PTS ya. insyaallah semuanya bisa terjawab dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.